Oke, selanjutnya adalah aturan kosinus. Kalau tadi kita menggunakan perbandingan sinus pada segitiga sembarang, maka sekarang kita akan menggunakan perbandingan kosinus untuk di segitiga sembarang. Pertama tetap ya kita buat segitiga sembarangnya dulu. Di sini ada segitiga ABC, maka titik-titik sudutnya dinamakan sebagai A, B, dan C besar, maka sisi-sisi yang ada di hadapannya bisa dinamakan sebagai A kecil, B kecil, dan C kecil. Oke, karena tadi kan si BC itu kan A ya keseluruhannya, maka ketika di sini kita buat satu garis tinggi AM yang tegak lurus, dan si MC ini ukurannya adalah X, maka sisanya BM itu adalah A dikurangi X ya, karena kan dari B sampai C itu adalah A. Oke, selanjutnya kita diminta untuk memperhatikan gambar, di mana AM itu sama dengan P, itu garis tingginya, AM ukurannya P, kemudian MC itu ukurannya adalah X. Nah, pada segitiga ACM, A, C, M, maka akan diperoleh beberapa temuan, yaitu si AC kuadrat, AC mana? AC ini ya, AC kuadrat itu sama dengan titik-titik kuadrat ditambah MC kuadrat. Nah, di sini menggunakan apa? Di sini menggunakan Pythagoras, kan dia siku-siku, si AC-nya adalah sisi miring, maka AC kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah MC kuadrat. Nah, tadi kan sisi AC itu bisa dinamakan sebagai sisi B. Nah, AM itu sisi apa? AM itu adalah sisi P, berarti bisa dituliskan dong di sini adalah P kuadrat. Dan MC-nya itu adalah X, sehingga dituliskan sebagai X kuadrat. Nah, di sini disimpan dulu nih sebagai persamaan 1. Selanjutnya kita perhatikan ke segitiga ABM. ABM mana sih? Di sini kan A, B, M. Nah, akan diterapkan rumus Pythagoras juga. AB kan sisi miringnya. Nah, sehingga AB kuadrat itu sama dengan AM kuadrat ditambah BM kuadrat kan? Oke, nah kalau kita lihat di penamaan yang satunya lagi, si AB itu kan sisi C, sehingga dituliskan sebagai C kuadrat. AM tuh sisi apa? AM. Oh, dia namanya P. Berarti di sini dituliskan P kuadrat. Kemudian BM, tadi kan A dikurangi X ya, berarti A min X. Nah, dituliskan A min X kuadrat. Nah, sampai di sini kita jabarkan nih. C kuadrat. Yang P kuadratnya kan tetap nih di paling depan, P kuadrat. Kemudian ini si A min X kuadrat dijabarkan. Bisa ya menjabarkannya ya. Ini kan menjadi A kuadrat dikurangi 2X ditambah X kuadrat. Nah, di sini kan bisa kita utak-atik bentuknya sehingga diperoleh A kuadrat ditambah P kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2AX. Kenapa kok yang dikurung P kuadrat ditambah X kuadrat? Karena tujuannya kita di sini sudah punya si bentuk itu. Oke. Nah, sehingga nanti dari persamaan 1, 2, dan 3 bisa diperoleh persamaan untuk rumus atau aturan kosinusnya. Nah, tadi jangan lupa nih di persamaan 3 bahwa X itu sama dengan MC, sehingga bisa dituliskan sebagai AC dikali cos C sama dengan B dikali cos C. Si persamaan 3 ini tuh dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Perhatikan segitiga ACM. Oke, sudah perhatikan segitiga ACM. Kemudian apabila kita lihat dari si sudut C, kita bisa memperoleh perbandingan bahwa cos C itu sama dengan apa? Kalau cos sami ya, sampingnya adalah MC, kemudian miringnya adalah AC. Oke, karena kita mau cari si MC,
Berarti kedua ruas dikali dengan AC kan, sehingga diperoleh AC kali cos C itu sama dengan MC. Nah, di sini udah dapat nih bahwa MC sama dengan AC dikali cos C. Nah, si AC itu siapa? Si AC itu sisi B, sehingga bisa dituliskan sebagai B dikali cos C. Nah, di sini udah dapat persamaan ketiga. Nah, dari si persamaan ketiga ini, kita bisa lanjut dengan mensubstitusi persamaan satu dan ketiga ke persamaan kedua. Oke, tadi kan kita di persamaan kedua tuh dapat ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah P kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2AX. Nah, si P kuadrat ditambah X kuadrat itu kan sama dengan apa? B kuadrat kan? Bisa dituliskan di sini B kuadrat. Kemudian si X-nya itu bisa dituliskan sebagai apa di sini X-nya? X-nya adalah titik-titik cos C, yaitu B kali cos C. Sehingga di sini diperoleh B kali cos C. Nah, di sini kita sudah mendapatkan aturan kosinus untuk sisi C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Bisa diisikan ya di sini bahwa C kuadrat itu sama dengan, ini polanya sama. Kalau kita cari C kuadrat berarti di sini sisi yang lain, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali kedua sisi yang lain, kemudian dikali cos sudut yang ada di hadapan sisi C. Berarti sudut apa? Sudut C. Nah, sehingga kalau di sini yang kita cari dari A deh. Kalau yang dicari A kuadrat, berarti di sini dua sisi yang lainnya. Di sini sudah C kan, berarti yang belum B. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali kedua sisi yang lain, berarti 2 kali B dikali C, kemudian cos yang ada di hadapan sisi A, berarti cos sudut A. Nah, si B juga, kalau yang dicari B kuadrat, artinya dia sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi apa? 2 kali A kali C dikali cos B. Nah, jadi polanya dihafalkan satu, nanti bisa untuk mencari ketiga-tiganya. Oke, kemudian kita akan membuat bentuk lainnya. Dimana kalau di sini kan dia sisi kuadrat sama dengan sekian gitu ya. Di sini kalau yang dicari cos sudutnya gimana? Ya sebenarnya tinggal kita otak-atik aja sih. Oke, misalkan kita di sini ambil satu aturan kosinus yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali BC dikali cos A. Berarti bisa nih kedua ruas ditambah dengan 2BC cos A. Sehingga diperoleh di sini A kuadrat ditambah 2BC cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A ditambah 2BC cos A. Itu kan berarti yang ini habis ya, dicoret. Habis. Tinggal A kuadrat ditambah 2BC cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, kemudian nih kedua ruas dikurangi A kuadrat sehingga diperoleh A kuadrat ditambah 2BC cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini kedua ruas dikurangi A kuadrat. Oke, di sini habis kan? Oke, sehingga tinggal 2BC cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 2BC. Oke, dibagi dengan 2BC sehingga yang di ruas kiri habis kan? Tinggal cos A itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2BC.
Nah, di sini kita mendapatkan bentuk untuk mencari nilai dari cos A, B, dan C. Ini misal dituliskan dulu ya yang cos A, berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 dikali BC. Nah, di sini polanya juga sama. Ketika kita mau cari cos B, berarti ini A kuadrat ditambah apa nih sisinya? Berarti C kuadrat ya, dikurangi B kuadrat per 2 kali ya yang depan ini kan AC. Kemudian kalau mau cari cos C, berarti apa nih? Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2 kali AB.